Non è uno scherzo. Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas film fantasi lagi berjudul Clex Academy yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang anak tomboy bernama Ada Nisgatka. Dia adalah siswa yang memiliki kehidupan monoton dan sering merasa tidak sesuai dengan lingkungannya. Namun kehidupannya berubah drastis ketika ia diterima di Akademi Clex, sebuah sekolah ajaib yang tersembunyi dari pandangan dunia luar. Di Akademi Clex, Ada bertemu dengan Profesor X, seorang guru eksentrik yang memiliki kemampuan sihir luar biasa. Profesor Clex tidak hanya mengajarkan mata pelajaran biasa, tetapi juga berbagi ilmu sihir yang mengagumkan. Akademi ini penuh dengan keajaiban, dari ruangan-ruangan yang bisa berubah bentuk hingga makhluk-makhluk ajaib yang hidup di sekitar sekolah. Ya udah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan sosok Ada, seorang gadis tomboy yang menjalani hidupnya dengan kurang semangat. Sejak kecil ia sudah ditinggal pergi oleh sang ayah karena perceraian dengan ibunya. Namun semua itu mulai berubah ketika ia bertemu dengan manusia burung dari dunia dongeng bernama Matthew. Matthew masuk ke dunia nyata untuk mengajak anak-anak baru menjadi siswa di Clex Academy. Dan salah satu anak tersebut adalah Ada. Awalnya gadis tersebut tidak tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh Matthew. Tetapi kemudian Matthew menjelaskan bahwa jumlah siswa di dunia dongeng mulai menurun karena anak-anak zaman sekarang kurang berimajinasi. Tidak menyerah, Matthew tetap mengikuti Ada karena dia yakin bahwa gadis ini bisa berperan penting di Clex Academy nanti. Sayangnya Ada mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan imajinasi. Alasan lainnya, ia tidak ingin pindah dari tempat tinggalnya sekarang. Mendengar hal itu, Matthew menjelaskan bahwa kepala sekolah Clex Academy adalah Profesor Ambrose Clex, guru hebat sekaligus temannya. Dan yang paling penting, Profesor Clex adalah kakak kandung dari ayah Ada. Sementara itu, saat Ada kembali ke rumah, ibunya bertanya tentang pertemuannya dengan manusia burung. Ia juga bercerita bahwa dulu ia dan mantan suaminya sama-sama belajar di akademi tersebut. Dari sekolah itulah mereka mulai jatuh cinta. Dan ternyata Ada adalah putri Master Besar Alex Kra. Ayahnya adalah seorang Master Besar. Kini Ada mendatangi tetangganya, Dr. Poi Hivo, yang ia yakini tahu tentang sejarah dunia dongeng dan kekuatan besar yang ada di dalamnya. Di situ Dr. Poi Hivo menjelaskan bahwa saat ini Akademi Clex membutuhkannya. Ada merasa bahwa semakin dewasa yang ia butuhkan adalah rencana hidup, bukan malah akademi dunia dongeng. Namun setelah melihat bahwa dirinya adalah keturunan master besar, ia setuju untuk bersekolah di Clex Academy dengan syarat ia akan membawa ibunya untuk mengantarnya. Keesokan harinya, Ada dan ibunya bertemu dengan Matthew untuk pergi ke Clex Academy. Mereka mulai membaca mantra agar bisa masuk ke dunia dongeng. Kata demi kata dan gerakan yang dilakukan oleh Matthew ditiru oleh Ada di hadapan ibunya. Tak butuh waktu lama, mereka pun menghilang dari dunia nyata menuju dunia dongeng. Sesampainya di dunia dongeng, Ada disambut dengan pemandangan indah yang belum pernah ia lihat di dunia nyata. Dalam perjalanan menuju sekolah, Ada melihat kawanan kurcaci yang sedang melewati jembatan. Bahkan Putri Duyung yang sedang bersantai di tepi sungai. Berbagi keunikan dunia dongeng ini membuat Ada sangat terkesima. Sesampainya di sekolah, Ada langsung disambut oleh teman-teman barunya. Kemudian burung hantu yang bertugas sebagai pelatih awal di Clex Academy menyuruh semua murid untuk meminum air Bible, yang dimana membuat mereka bisa berbicara dalam satu bahasa. Hal ini bertujuan agar para murid bisa saling memahami karena mereka datang dari berbagai negara.
Awal pelatihan di sekolah imajinasi pun dimulai. Satu persatu murid masuk ke gedung sekolah dan disambut oleh berbagai nyanyian dunia dongeng. Semua benda dan makhluk hidup di sana sangat unik dan jauh berbeda dari dunia nyata. Setiap anak memiliki bakatnya masing-masing, sehingga mereka sendiri yang akan menentukan jati diri mereka melalui imajinasinya. Di sisi lain, Profesor Kleks sudah mengamati Ada dari dalam gedung sekolah. Untuk memastikan sesuatu, ia mengubah wujud burung hantu menjadi manusia burung bernama Matsu. Dari sana, Profesor Kleks bertanya tentang perkembangan para siswa di sekolah imajinasi. Ia juga ingin tahu apakah Ada termasuk kategori siswa yang spesial atau bukan. Kita kembali kepada Ada yang masih kagum saat melihat ada pulau terbang di sekolah barunya. Beberapa saat kemudian, ia melihat seorang siswa yang menyendiri di antara siswa lainnya. Mereka pun saling memperkenalkan diri dan siswa tersebut bernama Albert. Saat kelas imajinasi dimulai, Matsu membagikan sebuah alat yang bisa mengukur kekuatan imajinasi mereka. Selanjutnya, Profesor Kleks memberikan pengarahan kepada para siswa. Di sini Profesor menjelaskan bagaimana caranya untuk menjadi pencipta cerita dongeng dengan kekuatan imajinasi. Profesor Kleks memperagakan semua bakatnya yang sangat mengagumkan, seperti sebuah ilustrasi yang mirip dengan sulap. Ketika Profesor Kleks mempersilakan para siswa untuk mengembangkan imajinasinya, saat itu juga Ada dibisiki oleh Profesor Kleks bahwa bakat di dalam dirinya sangat kuat. Hal ini membuat Ada mulai berpikir tentang perkataan tersebut, bingung tentang bakat apa yang nanti akan ia kembangkan. Pada malam harinya, Profesor Kleks mengecek apakah semua siswa sudah berada di tempat tidurnya. Ternyata ia melakukan ini untuk melihat setiap mimpi siswa yang terlihat di dinding kaca yang dibuatnya. Jika ada mimpi buruk yang mengganggu imajinasi, Profesor dengan cepat akan mengubah alur mimpi tersebut. Esok paginya kelas mengajarkan bab kamuflase dan harmoni, suatu pelajaran yang menjelaskan tentang fokus dan keseimbangan. Dengan imajinasi mereka, siswa diharapkan bisa menggerakkan benda di sekitarnya. Saat Profesor memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempraktikannya, hanya Ada yang berhasil mengendalikan kekuatan tersebut. Hal ini membuat Ada percaya bahwa dirinya adalah putri dari Alex Kra. Sejak hari itu, Ada mulai percaya diri karena telah menemukan jati dirinya. Pada hari yang sama, ketika Ada, Matthew, dan kawan-kawan sedang bermain di sekitar danau, tiba-tiba seseorang yang sedang terjun payung jatuh di dekat mereka. Setelah mencari arah jatuhnya, mereka menemukan seorang anak manusia serigala. Karena anak tersebut datang tanpa seizin Profesor Kleks, Matthew berniat melaporkannya dan membawanya di hadapan Profesor. Namun setelah diamati, anak manusia serigala itu ternyata tidak berbahaya. Profesor pun mengizinkannya untuk bersekolah di sana dan memberinya nama. Malam harinya, Ada diam-diam memastikan bahwa Profesor Kleks sudah tidur. Hal ini ia lakukan karena ingin mengetahui isi dari buku sejarah Kleks Academy. Setelah memastikan situasinya aman, Ada langsung pergi ke ruang kelas untuk membaca buku tersebut. Di dalam buku itu, tercatat sejarah yang menceritakan peristiwa zaman dulu saat nenek moyang Ada tidak sengaja membunuh manusia serigala. Dr. Pai Hivo sudah pernah mengingatkannya bahwa manusia serigala adalah makhluk yang sangat pendendam. Oleh karena itu, ia memberikan topi ajaib dari Boget KHS. Topi ini dapat menyelamatkan nyawanya saat terancam. Jika bahaya terlalu besar, Ada disarankan untuk menarik kancing pada topi ajaib tersebut agar ia bisa berubah menjadi makhluk yang diinginkannya. Ternyata Boget KHS adalah Matthew yang dulu memilih menjadi burung saat menggunakan topi ajaib. Sialnya keberadaan Ada di ruang kelas diketahui oleh Matthew. Dari situ, Matthew menjelaskan tentang dirinya yang sedang diincar oleh manusia serigala. Karena telah mengetahui maksud Matthew membujuknya masuk ke Kleks Academy yang ternyata hanya untuk kepentingannya sendiri. Sekarang Ada mulai meragukan Matthew dan merasa tidak sanggup jika dirinya menjadi satu-satunya siswa yang bisa membantu Matthew. Keesokan paginya,
Saat kelas kembali dimulai, Profesor Kleks memberikan benda yang dimiliki ayah Ada pada zaman dahulu. Karena telah mengetahui bahwa ia adalah siswa terpilih untuk menyelamatkan Kleks Academy. Ada pun mempertanyakan kekuatan apa yang diwarisi dari ayahnya. Profesor Kleks menjawab bahwa kekuatan yang dimiliki ayahnya adalah harmoni, yaitu kekuatan yang bisa mendamaikan semua pihak yang berselisih. Selain itu, ayahnya juga memiliki kekuatan empati yang mampu memahami pikiran dan perasaan makhluk lain. Kini, prediksi manusia serigala telah merencanakan balas dendam untuk menghancurkan Kleks Academy semakin nyata. Dan hal mencurigakan terjadi ketika Snake tiba-tiba kabur saat mendengar aungan serigala. Mengetahui hal tersebut, Ada mengajak Albert untuk mengikuti kemana Snake pergi. Namun mencari jejak Snake tidaklah mudah. Mereka harus melewati pintu demi pintu hingga akhirnya menemukan tempat para serigala berada. Singkat cerita, Ada dan Albert sampai juga di negeri serigala. Namun sialnya, Albert tiba-tiba menghilang. Sementara itu, sekolah imajinasi tiba-tiba diserang oleh sekelompok manusia serigala dan juga makhluk-makhluk mengerikan lainnya yang mengincar Pangeran Matthew untuk balas dendam. Saat Ada kembali ke Kleks Academy untuk mencari Albert, dia malah terkejut dengan keberadaan manusia serigala yang sedang mengepung mereka. Pada momen berbahaya ini, hanya Ada dan Natsalah yang belum ditemukan oleh manusia serigala. Mereka harus bekerja sama demi menyelamatkan Kleks Academy dari serangan musuh. Namun karena ulah Snake, mereka akhirnya ikut tertangkap juga. Melihat semua siswa akademi terancam, Pangeran Matthew membuat perjanjian untuk menebus kesalahannya selama ini. Dia menawarkan diri sebagai penebusan dengan syarat para serigala harus membebaskan para siswa Kleks Academy. Setelah perjanjian disetujui, semua siswa terlantar di luar sekolah. Sementara Ada terus mencari Albert yang ternyata terjebak di bongkahan es. Melihat temannya dalam bahaya, Ada segera pergi ke tepi sungai untuk menolongnya. Sayangnya, ketika Albert akan mendayung bongkahan es ke arah Ada, dia malah tenggelam ke dalam sungai. Ada pun kehilangan sahabat yang selalu menemaninya selama ini. Oleh karena itu, dia merasa harus bertindak untuk mengakhiri cerita di negeri dongeng dengan kekuatannya. Namun sebelum itu, Ada harus kembali ke dunia nyata terlebih dahulu untuk mencari petunjuk dan arahan dari Dr. Peivo. Setelah menemukan jawaban atas tindakan yang harus dilakukan, Ada kembali ke negeri dongeng untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan mengendalikan kekuatan harmoni dan juga empati, Ada mulai menuju Kleks Academy. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membebaskan Profesor Kleks terlebih dahulu. Setelah berhasil membebaskannya, Profesor Kleks membawa Ada ke atas langit untuk mengembangkan kekuatannya. Mengetahui bahwa para serigala bertindak curang dalam peperangan, Ada membagi tugas kepada teman-temannya untuk bekerja sama dalam misinya. Sementara itu, Profesor Kleks bertugas membebaskan Pangeran Matthew dari Ratu Serigala. Walaupun belum berhasil mengalahkan ratu tersebut, saat Ada berhadapan dengan Raja Serigala, ia memancingnya keluar dari Kleks Academy. Teman-temannya kemudian bertugas membantai para prajurit serigala. Sayangnya, rencana awal gagal karena Raja Serigala mendapat kekuatan dari sinar bulan purnama. Sekarang semua siswa dan Profesor Kleks kembali dikepung oleh kawanan serigala. Namun dalam momen yang krusial ini, Ada mulai mengendalikan kekuatan harmoni dan juga empatinya. Beruntungnya Raja Serigala luluh dengan apa yang diucapkan oleh Ada. Semuanya menyaksikan ketika Pangeran Matthew memakai topi ajaib dan kembali ke wujud manusia normal. Rasa empati yang dimiliki oleh Ada akhirnya meluluhkan seluruh umat serigala, hingga mereka tidak lagi menyimpan dendam kepada Pangeran Matthew dan Kleks Academy. Dari semua cerita di negeri dongeng, Ada berhasil melanjutkan perjuangan ayahnya untuk mengakhiri kisah dongengnya, di mana seluruh pasukan serigala telah berdamai. Perjalanan ini adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi Ada selama hidupnya di negeri dongeng. Semuanya telah berakhir. Ada pun kembali ke dunia nyata dan menjalani hidup normal dengan ceria. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini.
Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.